Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wadhkur, dan sebutkanlah olehmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kitab, dalam kitab Al-Qur'an, Musa, Nabi Musa. Allah memerintahkan Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebutkan Nabi Musa di dalam Al-Qur'an. Aku berfirman kepada engkau firman-firman yang di dalamnya ada Nabi Musa, itu bagian dari Quran yang aku wahyukan kepada engkau. Maka dalam Al-Quran kita itu tidak ada Nabi yang lebih banyak disebut oleh firman Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi kita melebihi Nabi Musa, melebihi seluruh para anbiya. Disebutkan 136 kali Nabi Musa. Orang kok enggak hormat dengan Nabi Musa itu kelihatan kalau dia enggak pernah baca Quran. Lihat, ini sebagian pujian Allah kepada Nabi Musa. Innahu, sesungguhnya Nabi Musa, karena adalah beliau mukhlason, orang yang mukhlas. Sudah diterangkan beberapa pertemuan yang lalu, mukhlas itu adalah derajat yang di atasnya ikhlas. Kalau ikhlas itu semacam ada tidak aslinya, ada usaha dengan berpikir, dengan mengaji, akhirnya tersimpulkan bahwa orang itu amal tidak karena Allah itu memang salah alamat, salah paham, bahkan akhirnya dosa. Jadi kalau mukhlas itu enggak, memang dipilih Allah langsung jadi tanpa perlu usaha, dijadikan oleh Allah amalnya benar-benar murni karena Allah. Seperti namanya para anbiya itu dapat ilmu enggak perlu belajar, langsung diberi wahyu oleh Allah. Para ulama belajar ilmu perlu belajar, akhirnya dapat berkahnya para anbiya. Ini mukhlas itu derajatnya para anbiya, ini bukan mukhlis, tapi mukhlas. Disebutkan Nabi Yusuf, disebutkan Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Seperti ada orang itu ganteng asli, ganteng asli, nggak perlu diberi tambahan apapun, memang orang lihat dia ganteng banget. Ada orang itu nggak ganteng, biasa aja. Jadi karena dia ini bersih, suka cuci muka, diberi lulur-lulur sedikit, orang ketemu dengan dia itu jadi agak salah paham, kok yang ganteng ya, padahal ganteng hasil rekayasa. Jadi ada perempuan juga ada yang cantik bawaan lahir, cuci muka dengan air putih aja sudah saingan dengan bidadari cantiknya. Tapi ada yang aslinya biasa aja, karena rutin perawatan, rutin diberi telur dengan madu, diusap-usap tiap hari, akhirnya kelihatan kinclong. Ya lumayan, itu pun ada harganya. Nah, dinadhar oleh calon suaminya langsung niler. Ini sekedar gambaran untuk memudahkan apa sih
perbedaan antara mukhlis dengan mukhlas itu kurang lebih begitu. Allah, ya Nabi Musa itu mukhlas. Apa saja yang dikerjakan itu nggak murninya karena Allah itu nggak ada. Maka orang kok ngomentarin Nabi Musa negatif itu benar-benar bertabrakan dengan apa yang difirmankan Allah. Mukhlasa, Nabi Musa adalah orang yang dimurnikan. Wa kana, adanya Nabi Musa rasulan adalah utusannya Allah, nabiyan, nabinya Allah, ya nabi ya rasul ya mukhlas. Masya Allah, ini dipuji dengan 3 pujian, belum lagi pujian yang tertinggi suruh nyebutkan di dalam firman Allah untuk umat Muhammad yang dibaca sampai hari kiamat. Dan dari seluruh nabi yang ada itu nggak ada yang berjasa kepada umat Muhammad melebihi jasanya Nabi Musa. Kok bisa, Pak? Iya, beliaulah yang usul supaya sholat 5 waktu yang difardukan kepada umat Muhammad aslinya 50 kali dengan sebab usahanya, nyawanya Nabi Musa. Ketika ketemu dengan Nabi kita, akhirnya dikurangi sampai tinggal 5 kali. Jadi setiap kita sholat itu seharusnya ingat ini jasanya Nabi Musa ini 5 kali ini. Kalau Nabi Musa nggak usul ini 50 kali beneran. Itu pun Nabi Musa masih pengen usul lagi ini. Umat kamu nanti nggak kuat, nanti akan banyak bolong sholat 5 waktunya. Usul lagi biar dikurangi lagi. Nah, ternyata firasatnya Nabi Musa jadi kenyataan, berapa banyak umat Islam yang bolong sholatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, ala ingatlah lillahi, bagi Allah, ad-dinu, agama, al-khalisu, yang murni. Jadi Allah ini punya aturan-aturan yang siapa yang ikut aturan tadi tanpa dirubah-rubah, maka dia akan dapat ridhonya Allah. Syaratnya agama murni. Agama itu ya ad-din, itu aturan itu. Ya, aturan Allah itu murni, nggak boleh dikerjakan karena selain Allah. Dikerjakan dengan merubah aturan itu. Benar-benar dikerjakan karena Allah. Ala lillahi dinul khalis. Maka kita ini kalau sudah mengamalkan din, perlu dievaluasi. Ini sudah karena Allah beneran atau belum? Kalau belum, Allah hanya nerima yang murni-murni saja. Yang sudah amal aja kalau nggak murni tidak diterima, apalagi yang nggak amal. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, orang-orang yang memurnikan kepadanya ad-dina, ketaatan. Ya, artinya din, agama itu apa tuh? Agama itu ketaatan, taat untuk melaksanakan perintah dan taat untuk menjauhi larangan. Maka kalau kita lihat di kamus, dana yadinu dinan, ad-din ma yudanu bihi. Din dalam bahasa Arab itu artinya adalah aturan yang ditundui. Ma yudanu bihi. Ad-din artinya adalah aturan yang ditundui. Maka kalau diartikan luas ad-din, ketaatan, itu juga biar memudahkan paham bisa. Di orang-orang yang diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah itu, isi perintahnya adalah supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatannya kepada Allah, bukan karena yang lain-lain. Ada orang itu tertib sholatnya, tertib belajarnya, tapi belum karena Allah, itu belum diterima oleh Allah. Secara zahir ya ini orang normal lah, masih sungkan dengan ustadznya, sungkan dengan pengurusnya. Tetapi kalau di sisi Allah, sebelum orang itu tunduknya murni karena Allah, belum diterima.
Maka kita ini dalam kebaikan itu kita syukuri. Tapi kebaikan yang kita kerjakan itu sudah karena Allah benar atau belum? Kalau belum karena Allah, ya mungkin kita enggak ganggu lingkungan, tidak menyebalkan, tetapi tetap belum diterima oleh Allah. Di ikhlas itu adalah syarat qabulnya amalan kita. Selepas kita dalam kebaikan, kebaikan itu hanya akan dianggap baik di sisi Allah kalau murni. Hunafa'a, dalam kondisi mereka selalu cenderung kepada kebenaran. Jadi cenderungnya hati itu adalah kepada kebenaran. Condongnya itu kepada kebenaran. Ini sifat-sifat hambanya Allah yang ridhai oleh Allah. Sifatnya Nabi Ibrahim hanifan muslimah, selalu condongnya itu kepada kebaikan. Kita ini bukan sekedar diperintahkan untuk berbuat baik, tetapi juga mendukung kebaikan, condong kebaikan. Ada loh orang itu dalam kebaikan, tetapi dengan kemungkaran itu dia tidak ingkar. Dengan kebaikan dia tidak mendukung, ya hanya dia ngerjakan kebaikan tapi dia nggak mendukung kebaikan. Maka orang yang begini ini belum termasuk orang yang punya sifat yang diridhai oleh Allah. Contohnya apa Pak? Ya banyak. Sudah ngaji, sudah berjuang, melihat pelanggaran-pelanggaran dia biasa aja. Bahkan kalau perlu ya antik juga ya pelanggaran itu ya. Kok sepertinya semangat-semangat itu. Tidak ingkar. Maka selepas kita ini berbuat kebaikan, murnikan. Jangan lupa hati kita itu enggak boleh ada condong kepada keburukan. Berbuatlah baik, condonglah pada kebaikan. Nah, kecondongan hati kita itu tampak dari rindu kita, kata sebagian ulama, dan tampak dari mimpi-mimpi kita. Maka itulah diantara sebabnya kenapa Nabi kita setiap hari pagi itu tanya kepada para sahabat, mimpi apa? Mimpi apa? Untuk supaya tahu condongnya hatinya umat itu kepada siapa, kepada apa. Sepertinya di pondok tengah-tengah ngaji sabda-sabda Nabi, firman Allah, ngantuk ketemu bintang film. Ikut joget bareng, naudzubillah, ikut konser bareng. Ini ya parah begini. Ini berarti belum hunafa. Ini belum condong kepada kebenaran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan muslimah. Sifatnya Nabi Ibrahim hanifan, selalu condong kepada kebenaran, musliman, taat total kepada Allah. Ini penting loh ya. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Bukan sekedar salat, menegakkan salat. Ditunaikan dengan benar, ditunaikan dengan sempurna. Sempurnanya adalah bagi laki-laki dengan berjamaah. Laki-laki itu memang di antara tanggung jawabnya adalah menjadi ahli-ahli masjid. Di antara tanggung jawabnya laki-laki adalah berjuang fisabilillah. Dalam Quran sekian kali, mungkin 100-an kali, wajahidu waqatilu, itu perintah itu untuk para laki-laki. Maka laki-laki itu tidak boleh cengeng, tidak boleh jadi pesolek, tidak boleh laki-laki terlalu mulus, enggak boleh. Laki-laki itu yang gerotal gitu loh. Rapi boleh, tapi tangannya itu kasar. Kakinya seperti parut. Ada seorang sahabat berjabatan tangan dengan Nabi. Tangannya begitu kasar karena kerja keras telapak tangannya. Maka Nabi bersabda, hadhil kaf yuhibbuhallah. Telapak tangan ini dicintai oleh Allah. Laki-laki kok telapak tangannya halus, kulitnya halus, itu memalukan. Wa yutuz zakat,
dan supaya mereka membayarkan zakat. Wadzalika, dan yang begitu itu ibadah dengan murni selalu cenderung kepada kebenaran, menegakkan sholat, membayar zakat. Dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Kalau kita ingin tahu agama kita sudah lurus atau belum, lihat seberapa ikhlas kita dan negakkan sholat kita dan bayar zakat kita dan cenderung kita kepada kebenaran. Kalau sifat-sifat ini lengkap, harapannya kita telah mengamalkan agama yang lurus, bukan yang belok-belok. Salatullah salamu